Halo Peacekeeper, pada video kali ini saya mau berbagi tips atau lebih tepatnya berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memaksimalkan bunga pada ikan Channa Marulioides. Seperti yang di depan saya ini adalah ikan Channa Maru varian Yellow Centarum. Kalau label sellernya pas beli dulu ya. Ikan ini sudah saya pelihara kurang lebih 1 tahun 2 bulan atau sekitar 14 bulan, yaitu dari ukuran 45 cm dan sekarang udah ukuran 26 cm. Tapi sebelum ke pembahasan, saya ingin tekankan terlebih dahulu ke teman-teman bahwasanya di sini saya tidak ada maksud buat menggurui teman-teman semua. Di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman pribadi saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kembali ke topik pembicaraan. Bagaimana cara memaksimalkan bunga? Untuk yang pertama, kalau saya pribadi lebih menekankan kepada yang penting ikan tuh nyaman terlebih dahulu. Karena bagaimana mau ikan itu memunculkan warna yang bagus, bagaimana mau kita progres kalau ikannya sendiri belum nyaman. Nah, untuk kenyamanan sendiri bisa berupa settingan tank, bisa berupa juga kondisi airnya. Untuk settingan tank sendiri, saya lebih suka menggunakan tank yang polos. Polos di sini maksudnya nggak memakai atribut di dalam akuarium atau tanaman lain, tapi dia tetap menggunakan pasir. Nah, untuk pasir sendiri bebas sih saya. Kadang menggunakan pasir malang merah, kadang juga menggunakan pasir malang hitam. Dan akuariumnya sebisa mungkin ukurannya tuh 3 kali lipat dari panjang ikan tersebut. Karena jika terlalu kecil, saya rasa ikannya tuh juga kurang nyaman. Tapi kalau terlalu besar, nanti pas progresnya juga agak sulit. Kemudian untuk kondisi air. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang kurang memperhatikan ya tentang kondisi air ini. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya ikan Channa itu dia toleran terhadap air yang bisa dikatakan kurang bagus. Oleh sebab itu, banyak dari kita pasti kurang memperhatikan air ini. Nah, untuk pendapat saya pribadi, sebisa mungkin saya akan memberikan kondisi air yang terbaik. Nah, bagaimana cara saya mengetahui bahwasanya air itu baik, air itu enggak? Biasanya kalau airnya tuh udah mulai jelek, si ikan nafsu makannya tuh udah nggak lahap kayak biasanya. Bisa juga kalau pas kita kaca, flaringnya tuh udah nggak galak seperti biasanya. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya saya ganti air baru. Saya kurangin sekitar 10-50%. Kemudian saya kasih air baru. Atau secara umum mungkin bisa 1 bulan sekali saya ganti air. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Nah, untuk pola makan sendiri di sini saya menerapkan makanan yang variatif. Ini pendapat saya ya. Kalau semua teman-teman beda pendapat, maklum saja karena setiap keeper itu emang pengalamannya beda-beda. Kalau dari logika saya sih, saya suka ngasih makan ikan tuh yang variatif, tapi dia tetap punya makanan utamanya. Sama halnya seperti manusia ya. Bayam itu pasti baik, tapi kalau coba bayangkan kalau tiap hari itu kita makan bayam tanpa makan makanan yang lainnya, ya pasti gizi dan protein kita akan kurang terpenuhi. Nah, logika simpel saya tuh seperti itu. Kalau di sini saya ngasih makannya, contohnya hari Senin paginya saya kasih pelet, kemudian sorenya saya kasih cacing. Sebenarnya cacing ini bisa diganti-ganti juga ya, bisa cacing, bisa kadang kalau ada kecoa saya kasih kecoa, kalau ada cicak saya kasih cicak, kalau ada ikan ya saya kasih makan ikan. Jadi variatif aja. Kemudian untuk hari keduanya saya kasih makan sore aja pelet. Kemudian untuk hari ketiga saya kasih makan pagi pelet, sorenya udang. Kemudian hari keempat puasa. Nah, kemudian kembali lagi ke pola makan yang pertama. Nah, seperti itu. Di sini saya juga menerapkan puasa tapi tidak terlalu sering ya. Karena biar pencernaan ikannya tuh bisa metabolismenya tuh bisa berjalan dengan sempurna. Jadi sisa-sisa makanan di dalam perut ikan tuh bisa
tercerna terlebih dahulu jika makanan yang kemarin-kemarin tuh masih tersisa, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga cukup penting ya. Jadi sebisa mungkin pencahayaan ikan kalian tuh juga cukup. Kalau dari pengalaman saya akan lebih bagus tuh kalau semi outdoor. Jadi terkena matahari pagi doang. Karena jika full outdoor terkena matahari dari pagi sampai sore itu juga kurang bagus. Apalagi kalau tank kalian tuh kecil ya. Jadi logikanya gini. Ketika tank kalian yang kecil itu terkena sinar matahari 24 jam, pasti airnya tuh akan panas. Karena tank dan air yang kecil itu terkena matahari terus-terusan, dia akan panas. Tapi ketika malam, suhunya tuh pasti airnya juga akan sangat dingin. Jadi perbedaan suhu yang terlalu drastis antara pagi dan malam. Nah, ini juga membuat ikan kurang nyaman dan bisa menyebabkan stres. Jadi kalau dari pengalaman pribadi saya lebih suka kalau mau outdoor yang terkena sinar matahari pagi aja. Tapi kalau kalian mainnya mau semi outdoor, kalian harus sering bersih-bersih. Karena kalau kalian main semi outdoor nanti cepat berlumut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah genetik. Saya menaruh genetik ini pada keempat ya, karena ini adalah tips. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak genetik tuh emang sebenarnya nggak bisa dimasukin dari cara memaksimalkan bunga sih, karena emang genetik itu udah bawaan dari ikannya. Jadi kayak emang udah nggak bisa bohong gitu loh. Jadi mau bagaimanapun cara kita merawatnya, kalau genetiknya itu kurang bagus ya hasilnya nggak akan maksimal. Apalagi kalau kita belinya tuh dari size kecil, yang pasti ikannya tuh bakat bunganya belum kelihatan. Tapi kalau kalian emang bener-bener mau main bunga ya cari ikan yang bakat bunganya tuh udah kelihatan, biar tahu kalau bakat bunganya tuh emang udah bener-bener bagus. Nah, mungkin itu saja ya tips atau pengalaman pribadi saya yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara memaksimalkan bunga pada ikan Canamaru. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.